Oke, kita lanjut lagi di part 3, teman-teman. Ini adalah peran pengguna pada modul Sakti, gitu kan. Teman-teman bisa dilihat sendiri di sini modul Sakti admin atau administrasi, gitu kan. Hanya admin aja, gitu kan. Hanya admin aja. Kemudian penganggaran bisa jadi operator dan juga approver. Komitmen juga seperti itu. Pembayaran bisa jadi operator, validator, sama approver. Maksudnya di sini apa, teman-teman, gitu kan? Perannya, gitu kan. Misal tadi peran pembayaran gitu. Bisa jadi operator, bisa jadi maker, gitu kan. Bisa jadi dia membuat, gitu kan. Kemudian ada validator, bisa memvalidasi juga, bisa jadi approver, memutuskan, gitu kan. Apakah dia mau bayar atau enggak, seperti itu. Itu bisa seperti itu. Dan berlaku untuk yang selanjutnya. Seperti itu, teman-teman, ya. Kemudian ini adalah fitur-fitur, gitu kan. Yang pertama, Mail Sakti. Mail Sakti ini adalah layanan surat elektronik disediakan oleh Kementerian Komunikasi Informatika yang difasilitasi seluruh pengguna aplikasi Sakti. Nah, ini lebih aman lagi, teman-teman, karena memang benar-benar yang menggunakan email Sakti, gitu kan. Email yang benar-benar khusus untuk aplikasi Sakti, seperti itu. Ini nanti teman-teman bisa lihat apa saja kegunaannya, gitu kan. Kemudian kita next aja. Nah, ini aku pengen menggarisbawahi bahwa tidak boleh terdapat rangkap jabatan antara pengguna operasional dalam satu modul. Contoh, tidak boleh ada yang sama operator aset dan APR aset, approval aset. Atau operasional anggaran dengan approval anggaran. Itu nggak boleh. Jadi, boleh berbeda antar modul, boleh. Tapi nggak boleh satu modul itu dirangkap jabatannya. Tapi kalau berbeda modul boleh. Seperti itu. Nah, terus mungkin ada kasus nih. Kasusnya adalah adanya kekurangan sumber daya manusia di dalam kantor itu. Boleh nggak ini diacuhkan atau diabaikan? Kata dosenku, ketika memang sudah tidak ada lagi SDM yang memadai gitu untuk menjadi salah satunya di dalam satu modul, gitu kan. Harus itu orang itu aja, gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi harus benar-benar nggak ada. Tapi sebenarnya itu melanggar. Tapi kata dosenku, ya kalau udah nggak ada lagi seperti itu kan, ya itu boleh seperti itu. Ini adalah syarat-syarat user Sakti, gitu kan. Next aja biar cepat. Kemudian ini adalah keamanan dari fitur Sakti, gitu kan. Ada pengamanan OTP, gitu kan. Kemudian menggunakan user login dan password ditambah dengan random password yang dikirimkan ke ponsel pengguna. Kemudian adalah OTP, keamanan Sakti berbasis web, dan password berlaku hanya untuk satu transaksi sekali pakai dalam batas waktu 5 menit. Nah, di sini teman-teman, kalau random password itu contohnya adalah kayak ini. Kalau teman-teman bertransaksi menggunakan internet banking, itu kan ada tuh, setelah kita masukkan PIN itu kan, kita kalau mau bayar sesuatu kita menggunakan password lagi, ya, password yang di dalam itu, ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Tapi ini lebih ke random password yang akan dikirimkan ke pengguna. Jadi ketika login, gitu kan, sebelumnya menggunakan user login dan password ditambah dengan nanti masuk lagi ke dari pengguna tadi yang sudah terdaftar, seperti itu. Kemudian password berlaku hanya untuk satu transaksi. Maksudnya satu transaksi itu ini, ya, bukan satu transaksi masuk lagi, gitu, enggak. Jadi maksudnya di sini adalah password yang tadi, teman-teman, password yang modelnya kayak M-banking tadi. Ada password gitu kan, ada password tertentu di dalamnya, seperti itu. Jadi kayak gitu, ya. Jadi bukan kalau masuk ke akun Saktinya sekali masuk aja nggak apa-apa, gitu kan. Nggak perlu nanti kalau ada transaksi lagi masuk lagi, transaksi lagi masuk lagi, nggak harus kayak gitu. Seperti itu, ya.
Kemudian nah, ini adalah tujuan dari email akun OTP itu ya teman-teman nanti bisa baca sendiri gitu kan. Kemudian ini penggunaannya ada PPK itu jadi validator dan approver gitu kan. Nah, ini KPA. KPA itu validator pada modul pembayaran dan approver pada modul pembayaran. Duh, ini kok sama-sama pembayaran gitu kan. Aneh kan gitu kan. Nah, di sini teman-teman yang kataku tadi nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi ketika memang sudah nggak ada lagi, boleh seperti itu. Ini ada faktor-faktor sukses dari penggunaan atau implementasi dari Sakti, teman-teman. Yang pertama adalah dukungan manajemen gitu kan. Personal yang ditunjuk untuk menjadi user Sakti harus memiliki kompetensi. Jadi benar-benar yang menggunakan Sakti ini harus memiliki kompetensi seperti itu. Ada pemisahan tugas yang tadi maker, checker, sama approver itu harus dibedakan gitu kan. Nggak boleh digabung-gabung gitu kan. Perubahan mindset gitu kan. Mindsetnya harus mindset ke depan seperti itu. Dan juga ada kedisiplinan gitu kan dengan penginputan pada periode terjadinya transaksi. Di sini benar-benar yang kataku tadi, aplikasi Sakti itu nggak bisa di awal ya. Aplikasi Sakti itu nggak bisa yang namanya ke belakang, harus ke depan terus. Ketika periode itu salah catat, ya catatnya di periode mendatang seperti itu. Makanya dari situ perlu disiplin untuk benar-benar transaksi yang sekarang ya catat sekarang seperti itu. Periode sekarang ya periode sekarang seperti itu. Peningkatan kerjasama ya ada perencanaan sampai di pertanggungjawaban anggaran, pengukuran beban kerja, training secara berkala. Adanya pendidikan berkelanjutan dalam hal pembelajaran Sakti ini. Monsakti, teman-teman, ini Monsakti ini adalah monitoring sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Tools yang digunakan oleh pengguna Satker untuk yang pertama adalah pengawasan dan pengendalian internal KL gitu kan. Dilakukan oleh Satker, WAPA, UAPA E1 dan UAPA gitu kan. Kemudian ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker dan BUN dilakukan oleh DJPB selaku BUN dan Satker. Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi yang dilakukan oleh Sub PSE, Dijen, SITP, DJPB seperti itu. Seperti itu ya. Jadi Monsakti ini lebih ke aplikasi untuk mengawasi, memonitoring pelaksanaan anggaran maupun memonitoring sistem aplikasinya apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Ini ya Monsakti itu fungsi monitoring Sakti ya pengguna anggaran ya maksudnya di sini adalah dia melihat apakah efektif gitu kan penggunaan anggaran atau enggak seperti itu. Kemudian adalah penggunaan aplikasi Sakti gitu kan. Pengguna aplikasi Sakti sudah sesuai atau belum seperti itu. Pelaksanaan kontrak sudah sesuai dengan timeline atau belum. Jadi benar-benar yang Monsakti ini melihat gitu kan apakah benar-benar sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum seperti itu. Sakti tadi seperti itu ya. Next. Ini contohnya gitu kan. Next aja gitu kan. Ini versi desktop sama versi web teman-teman nanti bisa dibaca sendiri. Aku agak percepat teman-teman. Di sini ini adalah implementasi Sakti gitu kan. Usernya gitu kan. Di sini aku bilang di pertemuan kemarin, di pertemuan satu aku bilang bahwa di tahun 2022 roll out gitu kan. Semua Sakti sebanyak 24.000 Satker kalau nggak salah, lebih lah 20.000 Satker itu bakal roll out semuanya, bakal menggunakan yang namanya Sakti. Kalau sekarang mungkin masih yang piloting gitu kan, karena memang ada beberapa yang masih lagi belajar gitu kan. Kalau kita membahas ini teman-teman, yang pertama piloting Sakti akhir 2015 sampai sekarang gitu kan. Karena 2014 kita masih menggunakan SPAN dan 2015 kita masih menggunakan Sakti. Itu digunakan di internal DJPB aja gitu kan. Internal DJPB, kemudian di tahun 2018 gitu kan. Kemudian seluruh Kemenq baru pakai gitu kan. Kalau di awal tadi DJPB yang pakai, kemudian seluruh Satker Kemenq pakai gitu. Kalau dulu ada 390 Satker, kalau sekarang ada 1.700
1073 satker dengan 14.966 user. Nah, kemudian akhirnya kita piloting sakti lagi nih tahun 2020. Akhir 2020 kita piloting sakti untuk khusus di luar Kementerian Keuangan. Nah, di sini ada 37 satker dari 5 satker termasuk satker Dekon menggunakan sakti web full modul gitu kan. Ada yang menggunakan sakti itu full modul, ada yang masih beberapa modul. Di pertemuan pertama aku sudah jelasin itu. Jadi diharapkan gitu kan, memang targetnya tahun 2022 gitu kan. Kalau sekarang masih yang ganti-gantian gitu kan, masih diuji coba ke beberapa satker-satker lain di luar Kementerian Keuangan, tapi diharapkan tahun 2022 sudah roll out, semuanya sudah pakai yang namanya aplikasi Sakti, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada SPAN. SPAN itu adalah sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang digunakan oleh bendahara umum negara. SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, modul kas, modul akuntansi pelaporan, seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini, aku agak percepat sedikit. Nih, SPAN dilakukan gitu kan. Ini apa nih? Prinsip dasar pelaksanaan SPAN gitu kan. SPAN itu dilakukan secara sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi SPAN gitu. Ya, sudah tahu ya, memang aplikasinya SPAN gitu. Aplikasi SPAN hanya dapat diakses oleh penerima hak akses yang memiliki user ID dan password. Informasi elektronik, dokumen elektronik atau hasil cetak dari aplikasi SPAN merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi seluruh informasi yang ada di SPAN itu bisa dijadikan bukti yang sah seperti itu. Proses validasi dan approval pada aplikasi SPAN dilakukan secara elektronik. SPAN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai teknologi informasi berlaku di lingkungan keuangan seperti itu. SPAN dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP tentang pelaksanaan SPAN yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Excellence 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Next. Nah, ini adalah pilar utama dari SPAN sendiri, teman-teman. Kalau dulu di tahun 2009 sampai tahun 2012 itu ada penyempurnaan proses bisnis. Seluruh proses bisnis itu disempurnakan gitu kan. Ada prosesnya, kemudian di tahun 2010 sampai 2013 itu ada people-nya gitu kan, manajemen perubahan dan komunikasinya antar orang gitu kan, antar elemen seperti itu. Kemudian ada teknologi informasi tahun 2009 sampai tahun 2017. Maka dari situ ini adalah pilar utama dari SPAN seperti itu. Nah, keunggulan dari SPAN, teman-teman, yang pertama adalah otomatisasi dan audit trail. Adanya jejak audit seperti itu dan otomatis seperti itu. Ada single database dan rekonsiliasi data. Kemudian ada less paper ya. Less paper itu udah nggak pakai paper sama sekali sudah. Kemudian menggunakan accounting accrual. Kemudian ada notifikasi mail system atau alert system atau kayak ada ini apa ya disebutkan ya, peringatan seperti itu. Kalau ada sistem peringatannya dan user defined report seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi gitu kan, integrasi dari SPAN gitu kan. Kalau kita lihat gitu kan, bahwa dulunya itu masih terkotak-kotak satu-satu. KL, DIPA, SP2D, manajemen kas, akuntansi laporan. Tapi sekarang gitu kan, sudah dalam satu database gitu. Sudah terintegrasi gitu kan. Sudah enak seperti itu. Sudah yang namanya yang sekali input dia berhubungan dengan modul yang A, B, C, bakal otomatis input, nggak perlu input lagi. Kalau ini kan berulang-ulang nih kan, inputnya berulang-ulang kan, capek seperti itu. Nah, ini adalah ruang lingkup gitu kan. Ini adalah ruang lingkup dari SPAN, teman-teman. Oke, ini adalah ruang lingkup dari SPAN, teman-teman. Seperti biasa ya, ada penyusunan anggaran, manajemen DIPA, sampai ke audit dan evaluasi gitu kan. SPAN itu adalah budgeted gitu kan,
plus treasury atau perbendaharaan. Gitu ya. Jadi operasional gitu kan, ada pengadaan, pajak, manajemen aset dan lain itu masuk operasional. Gitu. SPAN ini lebih ke budget sama anggarannya seperti itu. Operasional tadi dia akan masuk yang tadi ke sakti seperti itu teman-teman. Nanti akan masuk ke manajemen komitmen, manajemen pembiaya, penerimaan dan pembayaran seperti itu. Nanti ini termasuk operasional semuanya gitu. Sistem berdasarkan nilai pasar itu kan operasional semua ya. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah modul-modulnya itu kan, modul-modul dalam SPAN gitu kan. Modul penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, modul kas, akuntansi dan pelaporan seperti itu. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri gitu kan, modul penganggaran itu bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi penganggaran yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan dan pembahasan dengan DPR RI seperti itu. Komitmen fungsinya adalah pengelolaan data supplier dan data kontrak yang meliputi pendaftaran, perekaman yang tadi di komitmen tadi. Setelah itu didaftarkan kan ya ke modul ke SPAN gitu kan, akhirnya dicek dulu nih sama modul-modul sama SPAN apakah sudah sesuai, divalidasi seperti itu. Jadi memang berhubungan seperti itu. Nah, di sini bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pelaksanaan pembayaran. Nah, tadi sesudah tadi di di manajemen pembayaran, modul pembayaran tadi kemudian masuk ke SPAN apakah disahkan atau enggak gitu kan, pembelanjaannya seperti itu. Modul penerimaan itu ya menetausahakan transaksi penerimaan negara yang diterima ke rekening melalui rekening BUN gitu kan. Yang tadi bahwa ada pendapatan pajak seperti itu ya perlunya dimasukkan ke sini teman-teman seperti itu. Modul kas ini lebih ke mengatur rekening BUN, perencanaan kas, pemindah bukuan, rekonsiliasi bank gitu kan. Kemudian modul akuntansi ya laporan keuangan seperti itu. Secara simpel seperti itu. Kemudian ini adalah posisi SPAN sebagai SSC gitu kan. Nah, teman-teman mungkin sudah belajar gitu kan bahwa ini adalah beberapa dirjen di bawah Kementerian Keuangan gitu kan. Di bawah Kementerian Keuangan. SSC itu apa? Shared Service Center gitu kan. Menjadi service centernya gitu kan. SPAN itu menjadi service centernya dari Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih bahwa DJPPR itu memiliki TM-FAS gitu kan. Di sini bisa dimasukkan ke SPAN gitu kan. DJKN bukan aset Siman, kemudian DJPB sama DJPJ itu DJP sama DJBC itu menggunakan yang namanya MPN, Gen 1, Gen 2 dan Gen 3 seperti itu. Kemudian DJA sama DJPB langsung masuk ke SPAN masuk ke SPAN di bagian finansial dan IT seperti itu. Nah, di sini teman-teman perlu dilihat bahwa Sakti itu ternyata kurang lebih 22.000 satker. Bisa lebih sih, lebih dari 24.000 kata dosenku seperti itu kan ya. Jadi di sini SPAN itu lebih ke mengintegrasikan menjadi service center dari seluruh Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan seperti itu. Nih, SPAN menjadi core of information system seperti itu, menjadi benar-benar yang informasi yang penting itu, core-nya seperti itu. Next. Ini adalah approver, validator dan operator, validator dan approver dari SPAN sendiri teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini terakhir teman-teman, cara integrasi antara interkoneksi antara SPAN dan Sakti. Yang pertama Sakti itu punya data RKKL gitu kan. RKKL tadi kemudian disampaikan ke SPAN gitu kan. Kemudian ditelaah dan di akhirnya diterbitkan yang namanya DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Kan? Akhirnya DIPA tadi dilemparkan lagi ke RKKL, akhirnya RKKL Sakti tadi itu punya data DIPA gitu kan. Kemudian
data DIPA tadi digunakan untuk data supplier dan kontrak gitu kan. Lakukan yang namanya komitmen seperti itu. Kemudian supplier tadi itu disahkan gitu kan. Supplier tadi itu di manage. Saya punya supplier seperti ini gitu kan. Akhirnya dimasukkan ke SPAN gitu kan, didaftarkan. Oke, setuju. Dimasukkan lagi ke ini ke Sakti gitu kan, karena setuju tadi asas komitmen dan sebagainya. Kemudian Sakti tadi menerbitkan resum tagihan gitu kan, resum tagihan, kemudian sama SPAN tadi dicatat sebagai hutang gitu kan. Kemudian keluarlah nomor tagihan kepada Sakti. Sakti kemudian menerbitkan surat perintah membayar gitu kan. Surat perintah membayar itu kemudian SPAN tadi menerbitkan yang namanya surat perintah membayarnya SP2D. Kemudian Sakti tadi mencatat pelaporan tadi atas pembayaran tadi seperti itu. Kemudian direkonsiliasikan kepada SPAN seperti itu. Akan menerbitkan yang namanya Barrekon. Kemudian Barrekon tadi digunakan oleh Sakti untuk membuat sebuah laporan keuangan. Mungkin itu aja dari aku terkait aplikasi Sakti, teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih bingung gitu kan, ada beberapa materi yang mungkin teman-teman belum paham gitu kan, nanti bisa chat aku gitu kan untuk ini nanti chat aku bisa di nomor ini. Ini ya. Nanti bisa chat ini untuk materi-materi siap yang belum paham, oke? Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.